Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Miss? Alhamdulillah sehat-sehat semua kan? Nah, kali ini kita masuk ke tema yang baru, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Perhatikan ya, Nak. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Perhatikan ya, Nak. Nah, betul sekali. Gambar tadi adalah makanan sehat yang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Di dalam tubuh yang bertugas mengolah makanan ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Nah, makanan sehat penting bagi tubuh kita ya, Nak. Oleh karena itu nih, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Tapi sebelumnya apa sih itu iklan? Nah, iklan itu adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk, memberikan pengaruh kepada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, iklan itu juga dapat diartikan sebuah pengumuman yang berisi informasi produk dan disebarkan kepada banyak orang. Dan terakhir nih, iklan itu juga disebut untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Adapun contoh iklan, perhatikan ya, Nak. Nih ada contoh iklan. Di sini ada contoh tentang iklan buah-buahan, pentingnya buah-buahan untuk kita. Kemudian itu ada di sini contoh iklan yang berjudul isi piringku, yang piringnya itu berisi lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, sama makanan pokok yang lain. Kemudian ada pesan umum gizi seimbang. Nah, ini adalah contoh-contoh iklan. Adapun syarat-syarat iklan dari segi isinya nih anak, harus objektif dan jujur, singkat dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian, informatif dan komunikatif. Nah, dari segi bahasa iklan menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis dan sopan. Ungkapan yang digunakan dapat memikat dan memiliki daya tarik. Terus teks iklannya itu harus menuju sasarannya. Oke, perhatikan gambar ini, Nak. Gambar bergerak ini adalah gambar apa? Oke, adalah gambar susu. Nah, susu itu adalah penyempurna makanan sehat. Seperti kita ketahui nih, susu umumnya dihasilkan oleh oleh sapi. Nah, apa yang dimakan oleh sapi ya hingga dapat menghasilkan susu? Kemudian, bagaimana cara sapi mencerna makanannya ya? Oke, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa sih arti hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya nih, Nak, ada sapi, kemudian ada kerbau, ada rusa, domba, dan kambing. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks nih dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Nah, mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan berikut ini ya. Nah, mekanisme pencernaan sapi ini seperti yang kamu lihat di sini, sapinya lagi ngunyah nih karena. Nah, pertama itu ada giginya. Gigi sapi ini, Nak, tersusun dari gigi seri, kemudian
ada juga ya yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah, sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, coba kamu perhatikan, ini adalah ruang-ruang yang ada dalam lambungnya sapi. Lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu terdiri atas 4 bagian. Pertama ada rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, bagian-bagian dari lambung sapi yang tadi rumen itu disebut juga perut besar. Nah, ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulutnya dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau progala. Nah, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang termasuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, makanan di perut kitab dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obamasum. Obamasum ini adalah perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Nah, setelah melewati proses pencernaan makanan dalam obamasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini mulut memproses masuknya makanan, kemudian ke tenggorokan, ke lambung, ke perut, ke pankreas, kemudian ke usus, dan akhirnya dia dibuang ke anus. Oke, proses pencernaan makanan pada manusia. Perhatikan ya, Di sini ada proses memasukkan makanan ke mulut. Ini proses memasukkan makanan ke mulut. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Kemudian setelah makanan itu masuk melalui mulut, kemudian dikunyah menggunakan gigi. Proses selanjutnya itu adalah menelan makanan di kerongkongan. Kemudian setelah di kerongkongan, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana itu terjadi di lambung. Good. Nah, secara udah dihancurkan di lambung, kemudian diserap sari-sari makanannya di usus halus. Ini ya, Kemudian setelah dari usus halus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan itu tidak diperlukan oleh tubuh, kemudian dibuanglah di organ anus. Perhatikan gambarnya. Oke,
Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya mengenai tangga nada. Tangga nada terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Nah, adapun ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor sebagai berikut. Nada mayor lagunya itu bersifat riang gembira, sedangkan nada minor lagunya bersifat sedih. Kalau nada mayor terdengar bersemangat, kalau nada minor terdengar kurang bersemangat. Dan terakhir nih, ciri-ciri nada mayor umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do, sedangkan nada minor umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ke materi selanjutnya tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, terima kasih anak sudah menonton. Kalau ada yang belum kamu mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.